Tiga mahasiswa ditangkap usai tagih janji 19 juta lapangan kerja ke Gibran. Husnul Khotimah, apa ini demokrasi? Tiga mahasiswa di Blitar, Jawa Timur nekat membentangkan poster kritikan ke arah iring-iringan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi sejumlah mahasiswa tersebut langsung dihalau pas Pampres. Saat itu iring-iringan Wapres Gibran tengah menuju ke sebuah rumah makan di Jalan Kalimantan, Blitar pada Rabu 18 Juni 2025 siang. Dari video yang beredar, tiga personel pas Pampres memeeting dua mahasiswa. Mereka juga mencoba merebut sejumlah poster yang dibawa mahasiswa tersebut. Wakil Kepala Polres Blitar Kota, Kompol Subiantana, membenarkan peristiwa tersebut, tetapi membantah adanya penangkapan. Menurutnya, tiga mahasiswa yang membawa poster tersebut dihalau untuk dipinggirkan. Sementara Ketua Pengurus Cabang Blitar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Muhammad Toha Ma'ruf buka suara. Toha menyebut sebenarnya ada 4 mahasiswa PMII Blitar yang membentangkan poster. Ia membenarkan jika pembentangan poster ini dilakukan memang untuk menyambut Wapres. Poster itu masing-masing bertuliskan omon-omon 19 juta lapangan kerja dan siapa percaya pengangkat konstitusi. Lalu ada semangat terus bikin bualan Mas Wapres dan dinasti tiada henti. Mulai sekarang bagi para mahasiswa dan aktivis ini harus hati-hati ya kalau mau menggelar aksi bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Bukan hanya kunjungan, saya kira termasuk berbagai aktivitas lainnya dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini ya. Ini mesti hati-hati, lihat kiri kanan kalau nggak mau bernasib sama seperti tiga orang aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. PMII ini adalah organisasi underbow dari Nahdlatul Ulama ini. Tiga orang anggota PMII dari cabang Blitar itu mereka diringkus saat ini mereka membawa poster ketika Gibran ini sedang melintas menuju sebuah rumah makan di kota Blitar, Jawa Timur hari Rabu kemarin tanggal 18 Juni 2025. Ketiga orang mahasiswa itu termasuk diantaranya Ketua PMII Cabang Blitar itu sempat ditahan selama beberapa jam, baru setelah itu dilepaskan. Ini polisi menyebutnya mereka diamankan, tapi ya sebenarnya ini eufemisme ini ya. Mereka jelas ditangkap itu kemudian sempat ditahan, tapi meskipun mereka disebut diamankan, gimana kalau mahasiswanya ternyata mereka merasa tidak aman gitu karena mereka mengaku secara psikis itu mereka tertekan akibat aksi itu, akibat aksi peringkusan dan kemudian disusul dengan penahanan itu. Kepala daerah merasa saya sendiri yang ketampar ini kan, itu kan, gitu. Masa ada aspirasi aja Pak Wali Kota tidak sampaikan, mesti saya sampaikan. Gitu. Seperti itu. Jadi saya kira ini salah satu bentuk ekspresi yang menurut saya boleh ya setiap masyarakat, setiap mahasiswa, setiap pemuda itu menyalurkan aspirasi, mengekspresikan diri itu boleh. Saya dulu juga seperti itu, akan tapi cobalah lihat, baca secara utuh ya, secara utuh. Jadi seorang pejabat negara ketika melaksanakan tugas-tugasnya mereka juga harus juga dihormati, harus juga nyaman, terutama kami sebagai pemerintah Kota Blitar yang betul-betul mengundang ya seluruh pejabat negara untuk datang ke Kota Blitar. Gibran Rakabuming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Nggak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya
yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji. Ya, 9. Pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Wapres ya, Gibran Raka Buming Raka, sekarang Wapres, itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa, dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah PHK di mana-mana ya. PHK, bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Sritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Sritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, perhatian sama. Karena kalau Sritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi pemerintah mestinya jangan emosi, gampang emosi, karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye ya. Pada saat kampanye kan Pak Wapres Gibran sudah pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Itu untuk selama 5 tahun. Selama 5 tahun lah. Ya, bagi kalau 5, dibagi 5, 4,5 lah kira-kira ya. Betul. Artinya ya itu yang memang harus dikejar kan seharusnya. Karena apa? Karena gini, kan angkatan baru pekerja itu kan setiap tahunnya bertambah kan, 3 juta lebih. 3,5. Ya, 3,5 juta lebih. Rata-rata segitulah. Terus kemudian sekarang gelombang PHK juga belum berhenti. Ya. Artinya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu, kalau pekerjaannya malah justru berkurang, kan semakin berat. Iya. Jadi potret yang kita lihat di Bekasi beberapa hari lalu dan di beberapa kota itu memang realitas yang benar adanya kan. Ya makanya kan oleh netizen kan disandingkan tuh gambar ketika mencari berdesak-desakan sampai ada yang tawuran kan. Betul, sampai ada yang berantem baku hantam di Bekasi itu. Lalu kemudian di bawahnya itu ada gambar pidato 19 juta lapangan kerja. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Kementerian Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa itu bukan sulitnya mencari pekerjaan, karena tingginya animo masyarakat tapi karena tingginya animo masyarakat untuk melihat cover. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Semua boleh salah kecuali junjungan saya Bapak Gibran. Nah itu salah sekali menurut saya. Pakai aja bang. Toh pertama, kenapa saya bilang pakai aja? Mas Gibran itu janji di hadapan publik 19 juta lapangan pekerjaan. Dan janji itu disampaikan dalam rangka pilihlah saya sebagai wakil presiden. Sekarang sudah jadi wakil presiden. Kemudian alasannya adalah karena ini kan 19 juta ini ketentuan dan syaratnya berlaku. Disclaimernya harus ada hilirisasi, harus ada digitalisasi. Sedangkan Mas Gibran tidak punya kemampuan eksekutif. Itu jawaban bang, menurut saya itu bukan jawaban rakyat yang diinginkan. Kalau Anda sudah berjanji dan Anda sudah punya jabatan, ya dinaikkanlah janjinya, minimal diberitahukan progresnya. Oh progresnya kami sudah melakukan tahapan ini. Mungkin kita belum mencapai 19 tapi ada angka sekian. Nah itu lebih tepat menurut saya ya Bang Andi Armando, mohon maaf. Jadi berikanlah kayak penghiburan kepada adik-adik kita, pada saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan, yang tadi disebutkan dia inilah marwahnya dan sekarang ini mereka tidak punya marwah sebagai anak tiri. Berikanlah satu harapan dalam arti sampaikanlah progres gitu loh, apa yang sudah dilakukan. Jangan kemudian berbalik dia bawa baju wapres yang katanya tidak bisa buat apa-apa. Menurut kami sebagai orang yang mengerti pemerintahan doesn't make sense. Padahal mereka ini kan cuma membentangkan poster, menyampaikan aspirasi.
tentang dinasti Jokowi, dan juga menagih janji Gibran Raka Buming Raka waktu kampanye. Pada waktu itu kan dia menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Yang terjadi sekarang malah PHK besar-besaran. Jadi ya masa cuman membentangkan poster begitu saja langsung diringkus gitu ya. Mereka coba faktanya ya, kalau itu mereka ini kan nggak salah. Faktanya misalnya sekarang ini selain terjadi PHK besar-besaran, untuk mencari pekerjaan itu sulit banget. Ini makanya kita jangan terlalu terkejut gitu setiap kali ada job fair itu langsung diserbu oleh para pencari kerja. Bahkan ini membludak seperti yang terjadi di Cikarang Bekasi beberapa waktu yang lalu itu, karena ini targetnya cuma 5.000, yang datang sampai 25.000, dan kemudian ya terjadi keributan ini, gontok-gontokan ini antara mereka para pencari kerja ini semua karena mereka berebut antri formulir kalau tidak salah itu ya. Saat ada rombongan wakil presiden mau mengarah ke rumah makan Bu Mami, tiba-tiba ada 3 orang yang mau menerobos barisan itu, sehingga dari pengamanan untuk diinggirkan supaya jangan sampai menerobos rombongan itu. Sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja, gitu aja. Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dan lain-lain ya? Nggak ada, cuma hanya mau menerobos, saya minggir-minggir wajar itu, karena jagaannya jangan sampai ada apa-apa. Dan di media itu judul beritanya macam-macam ini ya, baik media nasional maupun media lokal. Ada yang menyebut dihalau, ini nanti ternyata ini meminjam istilah dari polisi, ada juga menyebut ditangkap, bahkan ada yang menyebut dibungkam, karena ya ini mungkin maksudnya dibungkam simbol bahwa mereka tidak bisa melakukan protes. Nggak terlalu salah sih kalau disebut dibungkam juga ya. Tapi kalau kita lihat videonya ini ya, saya kira kita lihat lagi ini yang paling tepat ya, kemudian ini apa ya, ya diringkus ya, posternya dirampas, kemudian dia diringkus, dan setelah itu mereka ditahan. Mereka ini sempat ditahan beberapa jam, walaupun setelah itu dibebaskan. Saya amati hampir semua media kebanyakan menyebut yang menangkap ini pasukan pengamanan presiden. Tapi kalau melihat posisinya ya, kelihatannya sih saya duga ini bukan ya. Kemungkinan ini aparat lokal yang ikut membantu pengamanan selama Gibran melakukan kunjungan. Pegiat media sosial, Husnul Khotimah juga ikut menyoroti penangkapan 3 mahasiswa di Blitar. Sebelumnya, 3 mahasiswa Blitar yang ditangkap saat kunjungan Wapres Gibran Rabu, 18/6 lalu. Mereka merupakan anggota pimpinan cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCPMII) Blitar. Ketiga mahasiswa ini ditangkap saat kawan-kawan hendak melakukan aksi membentangkan poster ke arah iring-iringan Gibran. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Husnul Khotimah memberikan sindiran. Ia menyebut Wapres Gibran yang memberikan janji, namun ketika ditagih justru mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Mereka yang berjanji, giliran ditagih janjinya diperlakukan seperti ini, tulisnya dikutip Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025. Melihat perlakuan yang didapatkan oleh para mahasiswa, Husnul pun mempertanyakan terkait nilai demokrasi. Apa ini yang namanya demokrasi, tegasnya? Demokrasi ndasmu, terangnya.